Ternyata masih banyak teman-teman yang belum tahu ya untuk cara mengajukan pinjaman saldo dana yang tanpa bunga, tanpa riba. Nah, untuk itu di sini saya akan buatkan caranya kepada teman-teman supaya bisa mendapatkan pinjaman saldo dana tanpa bunga, tanpa riba. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu caranya, silakan teman-teman bisa simak setelah yang satu ini. Oh ya teman-teman, di sini sebelum kita lanjut ke cara mendapatkan pinjaman saldo dananya, di sini saya ingin informasikan terlebih dahulu kepada teman-teman semua, khususnya teman-teman subscriber setia di channel ini ya. Bahwasanya di channel ini saya sedang bagi-bagi saldo dana kaget secara gratis kepada teman-teman semua, yaitu dengan cara teman-teman bisa klik tombol subscribe-nya, like video ini, kemudian teman-teman bisa berkomentar positif, dan nantinya untuk pemenang akan saya undi berdasarkan komentar secara teracak. Jadi buat teman-teman pastikan kalian sudah tinggalkan jejak di kolom komentar ya, dan buat teman-teman semoga beruntung. Nah baik teman-teman, di sini kita kembali lagi ke caranya ya. Nah di sini sebenarnya ada dua cara yang teman-teman bisa coba untuk mendapatkan pinjaman saldo dana tanpa bunga, tanpa riba. Tetapi sebelum teman-teman masuk ke caranya, teman-teman di sini harus tahu terlebih dahulu ya syarat-syarat dan ketentuan yang teman-teman harus pahami untuk mendapatkan pinjaman saldo dana tanpa bunga, tanpa riba. Nah, di sini untuk mendapatkan pinjaman saldo dana tanpa bunga, tanpa riba, di sini kita akan menggunakan syarat dan ketentuan yaitu mudharabah ya teman-teman. Di mana di sini untuk mengajukan pinjaman saldo dana tanpa bunga, tanpa riba, ini kita menggunakan sistem kerjasama ataupun bagi hasil, yang dimana ini tidak ada unsur bunga ataupun imbalannya teman-teman. Jadi ini aman sekali dari riba ataupun unsur-unsur bunga dan lain sebagainya teman-teman. Jadi kalian nggak perlu khawatir untuk menggunakan sistem mudharabah ini. Nah di cara ataupun sistem mudharabah ini syarat dan ketentuannya adalah kita nantinya bagi hasil teman-teman antara peminjam dan pemberi pinjaman. Sebagai contoh di sini ada studi kasus. Nah misalkan teman-teman mengajukan pinjaman 50 juta rupiah, misalkan untuk modal usaha ya. Nah nanti di sini akan disepakati terlebih dahulu sistem bagi hasilnya. Berapa persen untuk teman-teman, berapa persen untuk bank syariah ataupun platform yang teman-teman ajukan pinjamannya ya. Dan nanti di sini apabila pinjaman teman-teman di ACC, misalkan untuk modal usaha bisnis dan lain sebagainya, misalkan teman-teman di ACC ya pinjaman tersebut 50 juta, dan dalam waktu tenor 1 tahun, usaha teman-teman yang kalian bangun dari pinjaman 50 juta tersebut itu menghasilkan keuntungan total 150 juta, maka di sini akan berlaku bagi hasil seperti ini teman-teman ya, yang sudah disepakati sebelumnya yaitu 60% banding 40%. Nah, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman untuk studi kasusnya. Tetapi apabila nantinya dari pinjaman tersebut 50 juta dan teman-teman usahanya itu gagal ataupun misalkan kita katakan nggak balik modal dari 50 juta tersebut, maka di sini teman-teman tidak perlu mengembalikan pinjamannya lebih dari 50 juta tersebut. Akan tetapi tetap 50 juta rupiah ya yang teman-teman harus kembalikan ke platform ataupun bank syariah yang teman-teman ajukan sebagai pinjamannya. Jadi dengan cara ini teman-teman akan terhindar nih dari riba ataupun sistem bunga ya teman-teman, sehingga nantinya bisa menguntungkan kedua belah pihak, teman-teman untung dan pemberi pinjaman juga untung. Dan di sini untuk mengajukan pinjamannya dengan sistem mudharabah, teman-teman bisa menggunakan beberapa aplikasi yang direkomendasikan ya. Seperti di sini ada BSI Mobile, Mu'ah Mobile, Mandiri Syariah Mobile, BNI Syariah Mobile, dan masih banyak lagi lainnya. Dan di sini juga ada aplikasi lembaga yang umum seperti Kredivo Syariah, Akulaku Syariah, Danafik Syariah, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa coba aja beberapa aplikasi tersebut supaya nantinya teman-teman bisa mendapatkan pinjaman saldo dana yang tanpa bunga, tanpa riba dengan sistem mudharabah. Nah, jadi teman-teman sudah paham ya untuk syarat dan ketentuannya supaya teman-teman bisa mendapatkan pinjaman saldo dana terhindar dari riba ataupun unsur bunga. Nah, kemudian di sini ada cara kedua yang teman-teman juga bisa coba untuk mendapatkan pinjaman ya tanpa menggunakan aplikasi-aplikasi komersial seperti tadi. Teman-teman di sini bisa manfaatkan yaitu aplikasi dana kalian. Dengan cara teman-teman klik aja di bagian fitur minta. Selanjutnya teman-teman tinggal klik aja di sini QRIS ya. Selanjutnya teman-teman klik aja tentukan jumlahnya. Misalkan di sini pinjaman kalian butuh berapa? Misalkan 5 juta rupiah. Selanjutnya teman-teman tinggal klik aja konfirmasi. Selanjutnya teman-teman tinggal screenshot aja di bagian ini ya. Dan selanjutnya teman-teman tinggal buka aja untuk aplikasi Facebook kalian, dan di aplikasi Facebook silakan nanti teman-teman bisa bergabung di grup pinjaman saldo dana. Dan nantinya di sini teman-teman tinggal posting saja untuk screenshotan yang teman-teman sudah screenshot di aplikasi dana kalian ya. Nanti teman-teman tinggal tambahkan caption aja, misalkan teman-teman sedang membutuhkan pinjaman saldo dana sekian-sekian untuk modal usaha dengan sistem mudharabah ataupun bagi hasil. Nah nanti apabila ada orang ataupun lembaga yang ingin memberikan pinjaman kepada teman-teman, nanti biasanya mereka akan berkomentar ataupun langsung mengechat kalian secara pribadi ya.
Nah, nanti selanjutnya teman-teman tinggal sepakati aja untuk pinjamannya, yaitu dengan sistem mudharabah. Nantinya apabila disetujui, maka teman-teman akan mendapatkan pinjamannya tanpa bunga, tanpa riba. Nah, di sini saran dari saya buat teman-teman yang ingin menggunakan cara yang kedua ini, di sini teman-teman harus lebih selektif ya. Jangan sampai nantinya teman-teman itu ingin mengajukan pinjaman saldo dana yang ada ujung-ujungnya teman-teman harus suruh bayar dan lain sebagainya. Nah, di sini saya peringatkan ataupun saya disclaimer, di sini apabila ada orang ataupun lembaga yang ingin memberikan pinjaman kepada teman-teman, teman-teman pastikan jangan sampai nantinya teman-teman itu bayar terlebih dahulu di awal ya. Misalkan teman-teman ingin pinjam 50 juta nih, nah nanti teman-teman harus bayar sekian-sekian dulu nih supaya nantinya dapat pencairan. Nah, itu teman-teman jangan percaya karena itu sudah pasti penipuan. Jadi silakan teman-teman selektif ya untuk mendapatkan pinjaman saldo dana supaya nantinya teman-teman bisa mendapatkan sesuai yang teman-teman inginkan. Nah, jadi mungkin itu teman-teman untuk cara yang teman-teman bisa coba ya untuk mendapatkan pinjaman saldo dana tanpa bunga, tanpa riba. Mungkin cara ini terkesan agak panjang ya untuk prosesnya, tetapi hanya seperti ini ya teman-teman cara yang teman-teman bisa gunakan untuk mendapatkan pinjaman saldo dana tanpa bunga, tanpa riba. Jadi mungkin sekian untuk cara ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri dan terima kasih.